Nah, sahabat muda milenial yang dimana saja kalian berada, yang selalu berharap wajahnya mirip Cristiano Ronaldo. Jadi ini kita sekarang berada di kebun kami yang sementara dalam tahap preparasi. Nah, ini kita sudah mulai pemasangan greenhouse nih sahabat, meski menggunakan spring clip seperti yang kami tayangkan di video sebelumnya. Dan ini kita sudah siapkan sistem NFT 200 lubang tanam yang nantinya akan kita lakukan penanaman pagi ini sahabat. Nah, rencana juga kita akan melakukan rencananya akan melakukan pengecoran lantai karena masih terbatas dalam segi penganggaran dan modal ya. Kita bersabar lagi dulu sejenak sambil menunggu keuntungan dari berhidroponik. Nah, di sini kami juga merangkai sistem DFT dengan 200 lubang tanam. Sistem DFT ini awalnya hanya 5 susun dengan 50 lubang tanam dengan panjang 2 meter. Nah, kami tambah menjadi 4 meter. Tambah 4 meter dengan menambah lagi bagian kirinya. Kemarin hanya di bagian kanan sepanjang 2 meter, kami tambah lebarnya 4 meter, tambah lagi 2 meter, 4 meter di belakangnya. Sehingga nanti di sini ada 5 susun pipa sepanjang 4 meter di sebelah kanan dan 5 susun pipa 4 meter juga di sebelah kirinya. Begitu nih sahabat. Nah, ini juga plastik UV masih terpasang 6 meter dan nanti akan ditambah lagi 3 meter. Jadi total greenhouse ini 6,9 meter. Nah, itu di sini adalah keadaan kebun kami. Karena kebun sebelumnya sahabat kami pindah lokasi. Ya, pindah lokasi ini di tempat kami sendiri. Nah, sedikit kami bercerita dengan lahan seluas ini kenapa tidak digunakan lagi untuk bercocok tanam. Nah, kita memilih hidroponik sebagai solusi pertanian kami itu dikarenakan musibah yang melanda daerah kami, Palu dan Sigi, yakni tsunami, likuifaksi, dan gempa bumi yang menghasilkan terputusnya aliran air di tempat kami, sehingga sebelumnya kami penanaman rica dengan sumber air yang tidak terputus. Sekarang aliran air yang masuk ke tempat kami terputus karena gempa bumi tersebut. Nah, alhamdulillah kami ini juga nanti akan kita tanam apa kalau sudah ada air. Kita sudah lakukan penggalian sumur suntik nih sahabat. Oke, di sini kita akan melihat selada. Nah, ternyata salah satu hal yang membuat kenapa kita harus memilih menggunakan greenhouse yang pertama agar tanaman terhindar dari air hujan yang sangat deras, kemudian menghindari tanaman dari terpaan sinar matahari secara langsung ya atau secara ekstrim. Dan di sini greenhouse juga untuk menangkis datangnya hama, terutama hama yang seperti kupu-kupu nih sahabat. Kenapa kupu-kupu? Karena hama yang singgah di kupu-kupu hinggap pada tanaman kita secara bebas. Karena tanpa menggunakan greenhouse dia bertelur, kemudian telurnya menjadi larva. Nah, larva itu nanti akan hibernasi menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu lagi. Nah, di sini terlihat ternyata tanaman selada kami itu bukan disukai oleh kupu-kupunya, tetapi karena kupu-kupu bertelur di situ hingga menjadi larva. Nah, larvanya inilah yang menjadi yang doyan memakan selada, sahabat. Seperti itu. Nah, di sini bisa kalian lihat. Tadi kita sementara pengisian air. Nah, ternyata ada selada yang ini. Yang kenapa bisa seperti ini padahal
yang lainnya utuh. Setelah kami cek, ternyata di dalamnya itu ada ulat. Ulat. Ya, kita angkat dulu sahabat. Di dalam sini ada ulat sahabat. Nah, itu. Iya kan? Itu dia. Jelas sini. Kurang jelas ya. Itu dia sahabat. Ini kita lakukan penanganan secara manual sahabat, tanpa menggunakan pestisida ya, karena kita selalu kontrol setiap hari terhadap tanaman kita. Kita lakukan penanganan secara manual sahabat. Nah, ini kalau terus dibiarkan dia akan berkembang lagi. Dan intinya ini kita harus menghindarinya dari kupu-kupu sahabat. Namun kita menghindari seperti apa jika lahan seperti ini kita tidak menggunakan greenhouse? Olehnya itu kita harus lakukan quality control setiap hari untuk namanya kita punya keadaan tanaman agar tidak rusak seperti ini sahabat. Kalau sudah seperti ini kita buang. Apakah kita harus bunuh? Ya, kalau saya dia dibuang saja seperti itu, buang di tempat yang agak jauh. Dan seperti ini merugikan tanaman kita sahabat. Ini adalah larva, sudah menjadi ulat seperti itu. Nah, kita kontrol lagi tanaman yang lain. Seperti itu. Jadi doakan saja sahabat supaya rezeki banyak, rezeki bagus, bisa pasang insect net di sekitaran sini. Nah, jadi kalau kalian bertanya-tanya tentang hidroponik, saya tanyakan langsung ke komunitas hidroponik Kota Palu. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, jangan ragu untuk mulai berhidroponik mulai dari sekarang, karena kita tidak perlu khawatir sepanjang kita masih bisa melakukan kontrol setiap hari. Kontrol. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya pergantian air. Di sini ini sudah